Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warung yang saya hormati, sambil menunggu pelanggan, mari kita isi kekosongan ini dengan menuntut ilmu. Dalam menjalani hidup, tentunya ada hal-hal yang mengganggu akidah kita, mengganggu hati kita, sehingga hati kita diracuni dengan rasa sombong, ujub, ria, takabur, kufur, tidak bersyukur, bahkan cenderung mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Terkadang persoalan-persoalan hidup ini bisa membuat kita seperti itu, terutama bagi orang-orang yang digandrungi atau sulit dalam hal ekonomi. Nah, menyikapi hal ini, ada sisi positif ataupun sisi negatifnya. Dalam sisi positif, sikap atau sifat yang muncul di dalam hati kita seperti halnya sabar, rasa syukur, rasa qanaah, tawadhu, itu dalam kategori positif. Dalam kategori sifat negatif, ujub, ria, takabur, sombong, kufur, dan lain sebagainya, agar kita bisa mengendalikan kira-kira sifat mana yang seharusnya ada di dalam hati kita, tentunya kita harus bisa memahami ketentuan, kodrat, kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah takdir, dalam istilah akidah disebut irodatnya Allah, kodok dan kodar, kepastian atau ketentuan-ketentuan Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada diri kita, tentunya itu tidak terlepas dari kodok dan kodar Allah, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Allah, baik itu hal yang negatif ataupun hal yang positif. Seperti halnya kita senantiasa melaksanakan ibadah, tentunya ibadah yang kita lakukan ini itu juga tidak terlepas dari ketentuan Allah, tidak terlepas dari takhsis dan iradat Allah. Orang yang mencuri, melakukan dosa dan maksiat pun itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Allah. Namun agar kita tidak salah persepsi, di sini saya akan menyampaikan bahwa dalam pembagian irodat, ketentuan Allah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yuridu wa yardo. Yuridu, Allah mengirodat, mentakhsis, menentukan. Wa yardo, kemudian Allah pun meridhoinya. Seperti halnya apa? Seperti halnya ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, kita memiliki keinginan, memiliki upaya untuk melakukan ibadah, itu berarti Allah mengirodatnya, Allah yang menentukan kita, Allah yang menggerakkan tubuh kita untuk melakukan ibadah. Yuridu, Allah menghendaki. Wa yardo, kemudian Allah pun ridho akan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah meridhoinya. Itu namanya yuridu wa yardo. Kenapa kita harus memahami hal ini? Karena ketika kita tidak memahami bahwa ibadah yang kita lakukan, kerajinan taat yang kita lakukan, jujur, sabar, kemudian syukur yang kita lakukan, ketika kita tidak menyadarinya, menyampingkan bahwa sikap positif yang ada pada diri kita itu berdasarkan kodok, ketentuan Allah, maka itu bisa saja membuat diri kita ujub, membuat diri kita sombong, membuat diri kita merasa saya adalah orang soleh, saya adalah orang yang ahli ibadah. Karena mungkin saja setan tidak mampu untuk mengganggu kita, tidak mampu untuk mengganggu kita untuk tidak melakukan ibadah, tapi bisa saja setan menggoda hati kita, silahkan kamu beribadah, tetapi
dalam hati kamu akan saya tanamkan rasa sombong. Itu yang pertama, yuridu wa yardo. Allah mengirodat, Allah menentukan, kemudian Allah pun meridhoi akan apa yang kita lakukan. Yang kedua, pembagian yang kedua adalah yuridu wa la yardo. Yuridu artinya ketentuan yang telah Allah tentukan terjadi pada diri kita, tetapi la yardo, Allah tidak meridhoinya. Seperti halnya para pencuri, penzina, mereka tidak bisa mencuri, mereka tidak bisa berzina, mereka tidak akan melakukan dosa tanpa kehendak Allah. Kopi apa? Sebentar ya. Ini 1000 berapa? Mau lagi? Berapa? Berapa? Apa lagi? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Tadi bagian yang kedua adalah yuridu wala yardo. Allah mengirodat, Allah mentakhsis, Allah menentukan, tetapi Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Seperti halnya para penzina, para pemabuk, para penjudi. Mereka tidak bisa berzina, mereka tidak bisa mabuk-mabukan, mereka tidak bisa mencuri tanpa adanya ketentuan, tanpa adanya gerakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yardo, tetapi Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Namun di sini kita tidak pantas untuk mengatakan bahwa saya berdosa, saya maksiat, saya berzina, ini akibat gerakan yang Allah berikan. Kita tidak pantas. Kenapa demikian? Su'ul adab, bukan wadifahnya. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah la yuridu wa la yarda. Allah yang Allah tidak menghendaki, kemudian Allah pun tidak meridhoinya. Artinya kejadian yang tidak bisa terjadi pada diri kita, serta Allah pun tidak meridhoinya. Seperti halnya apa? Seperti halnya kita ambil contoh, ketika seseorang yang alim, seseorang ahli ibadah, ahli taat, Allah tidak memberikan kuasa, Allah tidak tidak memberikan kekuatan kepada orang alim tersebut untuk melakukan dosa. Tidak diiroda, tidak ditentukan orang alim tersebut untuk mabuk-mabukan. Pun Allah tidak akan meridhoi akan sikap orang alim tersebut jika orang tersebut mabuk-mabukan. Seperti halnya kufurnya Abu Bakar, itu tidak terjadi. Karena apa tidak terjadi? Karena Allah tidak mengirodatnya. Pun jika terjadi, Allah tidak meridhoinya. La yuridu wa la yarda. Allah tidak mengirodat, juga Allah tidak akan meridhoinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagian yang terakhir daripada irodat ini, la yuridu wa yarda. La yuridu, Allah tidak mengirodat, tidak menentukan, tidak menghendaki, wa yarda, tetapi Allah meridhoinya. Seperti halnya apa? Seperti halnya Abu Jahal yang sudah kafir. Abu Jahal yang kafir atau para orang-orang munafik yang mana itu sudah yuridu, la yuridu imanan. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan Abu Jahal untuk beriman, tetapi yardo, Allah akan ridho. Artinya ketika pekerjaan tersebut dilakukan oleh seseorang, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini Allah tidak mengirodat, tidak mentakhsis Abu Jahal untuk beriman kepada Allah serta Rasulnya. Jadi itu yang pertama, kita ulangi, yuridu wa yarda, yuridu wa la yarda, la yuridu
wala yarda, la yuridu wa yarda. Itulah bagian daripada ketentuan-ketentuan Allah, bagian daripada sifat iradat Allah, ketentuan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.